Sijago Kumis, sebuah sistem informasi jaringan geospasial yang mentransformasi data menjadi aksi nyata. Tujuannya jelas, Banjarmasin 0% kemiskinan ekstrim. Sijago Kumis adalah pembedah masalah kemiskinan. Kami memverifikasi lebih dari 9.000 rumah tangga dengan akurasi hingga 90%. Hasilnya, data by name by address kini dilengkapi titik koordinat dan foto real time. Proses intervensi yang tadinya rumit dan rawan salah sasaran, kini menjadi lebih mudah dan akurat. Sistem ini menjadi basis kolaborasi seluruh SKPD dan stakeholder terkait. Semua bergerak berdasarkan peta yang sama. Kami memetakan 7 indikator kemiskinan secara terintegrasi. Dengan adanya aplikasi Sijago Kumis, pemetaan target data kemiskinan ekstrim menjadi lebih jelas, sehingga dapat diketahui penerima manfaat yang telah memperoleh intervensi maupun yang belum. Sijago Kumis telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan, terintegrasi dalam sistem perencanaan daerah. Kami telah menemukan lokasi kemiskinan ekstrim. Kini saatnya bergerak bersama untuk Banjarmasin maju dan sejahtera. Silakan Bapak, bisa dimulai paparannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim juri yang saya hormati, panitia dan Bapak Ibu sekalian yang hadirin. Mohon izin pada kesempatan ini saya memaparkan latar belakang dari Sijago Kumis ini, sistem jaringan informasi geospasial kurangi kemiskinan. Kami memulai dari kemiskinan ekstrim karena memang ada amanat melalui Inpres nomor 2 tahun 2000 nomor 4 tahun 2022 ya, untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim pada saat itu. Kemudian kami saat itu diberikan data P3KE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yang ya ternyata di lapangan datanya memang betul by name by address saat itu, tetapi di lapangan ternyata banyak masalah. Jadi kami kesulitan karena sebagian data itu tidak bisa kami lacak karena tidak adanya NIK, nomor KK atau NIK yang tidak valid dan sebagainya. Maka ini jadi sangat menantang bagi kami ya. Kemudian di sisi lain kami juga menjadi sekretariat simpul jaringan geospasial. Jadi maka keberadaan simpul ini kami coba manfaatkan ya. Jadi kita memanfaatkan infrastruktur pemetaan untuk bagaimana mengawal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan by name by address yang tersistem di dalam sebuah sistem informasi gitu. Nah, kemudian kami juga mengalami masalah-masalah lain ya. Jadi kalau kita bicara perencanaan, tentu kita berusaha sedapat mungkin itu terintegrasi. Bagaimana masing-masing pihak yang terkait itu bisa saling bersinergi di dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kami punya 3 strategi utama di dalam hal ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengurangi beban pengeluaran. Kemudian bagaimana kita meningkatkan pendapatan. Dan terakhir adalah bagaimana kita mengurangi kantong kemiskinan. Nah, jadi intervensi yang lebih bersifat komunal, tapi yang 1 dan 2 yang saya sebut tadi itu lebih pada
individual. Artinya soal by name by address itu mutlak harus kita pastikan. Nah, sementara kita punya data statistik, ya tentu data statistik itu bukan data by name by address. Nah, itu data yang sifatnya dengan pendekatan tentunya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan angka persis, di samping itu by name by address-nya tidak kita dapatkan. Nah, posisi sekarang ini Kota Banjarmasin ini kemiskinan 33.000 lebih ya penduduk miskin, dan ini menyumbang angka yang terbesar di Kalimantan Selatan karena memang jumlah penduduknya besar ya. Nah, kemudian dengan adanya inovasi ini, maka kita bisa di dalam sinergi ini ya, kami punya tim, namanya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah ya, TKP-KD, yang sekretariatnya juga ada di Bapeda ya. Nah, jadi dengan adanya inovasi ini akan kami merasakan sangat mudah di dalam mengkoordinasikan sinergi tadi ya. Jadi bukan hanya antar urusan pemerintahan yang ada, maksudnya antar SKPD yang ada di pemerintah Kota Banjarmasin, tapi juga lintas instansi, termasuk juga dengan CSR, juga dengan lembaga filantropi seperti Basnas. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Baik, terima kasih Bapak dengan paparannya. Karena waktunya sudah habis, kita langsung ke tanya jawab ya Pak ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama dipersilakan Pak Jerry dari BSKDN Kemendagri. Silakan Pak Jerry. Ya, terima kasih Bapak Kaban. Selamat Pak masuk ke 10 besar untuk lomba inovasi Kalimantan Selatan. Terkait dengan inovasi sistem informasi jaringan geospasial perangi kemiskinan ekstrim, saya ingin mau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan catatan saya, di mana dari aspek output maupun outcome di sini, hal yang didapatkan adalah merupakan hasil inovasi ini. Pertama tentunya ada kesediaan data akurat atau ada peta daripada real kemiskinan ekstrim yang ada di Kota Banjarmasin. Kemudian secara outcome kita bisa dilihat bahwa real data tersebut terkait dengan kemiskinan ekstrim ini dari setiap tahun bisa kita lihat gambaran berapa angka penurunan daripada penyajian data secara geospasial ini. Nah, saya ingin menyampaikan kalau data ini sudah ada juga keyakinan terkait dengan penurunan kemiskinan ini. Saya ingin meminta untuk seperti apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal mengintervensi ya terkait dengan adanya penurunan dari kemiskinan yang datanya sudah tersedia daripada inovasi ini. Kemudian apakah ada dukungan aktor inovasi atau apakah ada dukungan daripada kolaborasi lintas sektor di sini? Karena saya melihat bahwa kalau terkait dengan data real yang ada ini, tentu hasil nantinya ini adalah sebagai salah satu data dukung eviden di dalam sistem indeks inovasi daerah.
data-data ini barangkali akan memenuhi terkait dengan keterlibatan aktor inovasi daerah itu sendiri. Atau kita sering dengar ini adalah bagian dari pentahelix atau stakeholder atau aktor inovasi daerah itu sendiri. Nah, kedua, apakah daripada inovasi daerah ini ada kajian yang sudah dilakukan? Ya, kalau tadi survei kepuasan masyarakat, survei ke masyarakat itu hanya berada di titik tengah dari parameter indeks inovasi daerah. Tetapi yang lebih daripada itu adalah bagaimana adanya kajian penelitian terkait dengan inovasi daerah ini. Sehingga ini boleh bisa memang diyakinkan benar. Nah, berikutnya Pak, karena ini berbicara soal data-data informasi ya yang terkait dengan jaringan geospasial terkait kemiskinan, apalagi ini kemiskinan ekstrim, yang kemudian fitnah kebijakan yang tadi saya sampaikan, yang saya tanyakan tadi, ya. Nah, tentu kalau perlu ini juga, ya Ibu Yuni tahu bahwa sekarang ini ada yang sudah saya sampaikan tadi, ada terkait dengan pengakuan haki. Nah, Prof. Basuki yang lebih memahami terkait dengan ini. Karena ada banyak inovasi-inovasi yang terkait dengan jaringan data, apalagi hal-hal yang terkait dengan geospasial ini, yang ini banyak dari daerah-daerah lain. Nah, jangan nanti sampainya barangkali pengakuan ini ada di daerah lain. Ya, banyak inovasi-inovasi yang sejenis. Ya, saya ambil saja umpamanya inovasi terkait dengan BUMDes atau bunga desa. Ya, padahal inovasi BUMDes ini, Bupati Ngantor di Desa, ini sudah 5 tahun yang lalu dilakukan oleh Labuan Batu Utara. Dan tahun kemarin dilakukan oleh Banyuwangi. Ya, tetapi namanya dibuat brand-brandnya itu adalah Bunga Desa. Karena barangkali mungkin kepala daerahnya adalah Bu Bupati. Ada juga terkait dengan lurah di rumah masyarakat yang sama seperti di Sampang di Jawa Timur, Sampang Madura. Nah, sekali lagi karena uh, indikator terkait dengan pengakuan haki ini Pak Kaban nanti menyesuaikan terkait hal ini yang kembali ke Bu Yuni. Makasih. Baik, terima kasih Pak Jerry. Bisa langsung dijawab Bapak? Mohon izin Bapak, mungkin tadi ada sebagian yang Oke. terputus, tapi saya coba untuk menjawab ini. Jadi terkait dengan kolaborasi, saya kira ini kan memang tools ini memang dibuat untuk mempermudah itu gitu ya. Jadi kami di dalam melakukan sinergi program dengan berbagai stakeholder ya, inilah tools yang kami tunjukkan. Jadi misalnya ketika kita bicara bagaimana penanganan kumuh, bagaimana ada kesenjangan infrastruktur dasar di wilayah tertentu, ini kita coba alat ini bisa menjadi alat cross check gitu. Jadi kita bisa lihat di sini loh penumpukan kemiskinan, karena visualnya jelas kita bisa melihat rumah-rumah penduduk miskin, dan kita bisa lihat fotonya, kita bisa lihat kondisi infrastruktur yang ada di situ gitu ya. Maka sinergi program itu menjadi lebih mudah ya. Ya, terkait haki saya kira ini ya tentu masing-masing punya kekhasan yang mungkin ya tentu saja mungkin terus terang kami memang belum daftarkan itu, tapi ya ini juga menjadi sesuatu yang harus kami daftarkan tentunya, karena ya ada kekhasan yang berbeda daripada yang lain ya. Sebagai contoh, kami ini kan ya seperti saya sebutkan di awal, kebetulan menjadi sekretariat sistem simpul jaringan geospasial, ya kenapa tidak infrastruktur itu kita manfaatkan. Ketika ini di lapangan yang sering ditemukan Bapak,
eh, antara data by name by address yang dari apa yang sekarang itu kan dikelola oleh Kementerian Sosial melalui 6NG, ya, itu eh, ya di lapangan masih ada keluhan, ternyata yang terdata ternyata di sekitarnya masih ada yang eh, miskin gitu ya, maksudnya kasat matanya miskin, tapi walaupun itu kan kita belum bisa menjustifikasi itu. Nah, tapi dengan adanya sistem ini kita bisa coba masukkan ke dalam sistem yang kita punya agen-agen yang bisa melaporkan itu secara real time gitu, ke dalam sistem gitu ya. Jadi titik koordinatnya, fotonya, walaupun sifatnya baru data usulan gitu, yang nanti harus diverifikasi. Nah, ini juga menjadi memudahkan kami kepada dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial yang bertanggung jawab atas data kesejahteraan sosial. Demikian barangkali Bapak. Baik, Pak Jerry, mungkin ada tadi Terima pertanyaan kasih Pak Kadis. yang belum Ya. dijawab tadi ya Pak, mengenai apakah sudah pernah ada kajian? Oh iya, ya kajian ya mungkin apa yang dimaksud Bapak itu soal verifikasi terhadap dampak dari implementasi ini gitu ya. Nah, kami karena ini alat ini kan sebenarnya hanya alat untuk monitoring evaluasi ya. Jadi hasilnya kami serahkan pada yang berwenang, itu data statistik. Ya, tahun ini 2025 per Maret ini untuk kemiskinan di Banjarmasin itu turun sebanyak 0,02% ya. Ya. Memang sulit menurunkan kemiskinan ya. Walaupun garis kemiskinan itu naik ya dari 544.000 ya ke 552.000 per kapita per bulan gitu ya. Jadi datanya demikian. Nah, kemudian di sisi lain secara kami bisa memantau Pak. Jadi kami mencoba melakukan pendekatan garis kemiskinan ekstrim di dalam sistem ini. Jadi nilai intervensi dari berbagai pihak kami coba akumulasi sehingga memenuhi 400.000 per kapita per bulan. Nah, ini kami bisa jadi dimasukkan ke dalam data di dashboard ini Bapak gitu. Jadi sehingga ini kan menjadi, walaupun ini kan belum menjadi justifikasi bahwa dia keluar gitu, tapi paling tidak secara data kita sudah melakukan intervensi senilai sekian gitu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dewan Juri yang lainnya Pak ya. Baik. Silakan Ibu Umi, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang si jago kumis ya. Betul. Jadi di sini adalah geospasial, mungkin kalau saya memahami itu sama saja dengan SIG ya Pak ya, Iya, Sistem betul, Informasi betul, Geografis yang berbasis peta. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah ini sebenarnya pengguna utama dari aplikasi ini mungkin dinas sosial ya Pak ya, karena terkait dengan kemiskinan atau yang lain. Sebenarnya pengguna utamanya kami di sekretariat TKPK tim. Jadi di dalam TKPK ini ada tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah ya. Okay. Di dalamnya juga dinas sosial. Jadi menjadi alat koordinasi. Karena dinas sosial sendiri sebenarnya sudah punya aplikasi ya. Dan ada yang memang dulu sebelum ada aturan baru tentang pengelolaan aplikasi, mereka sudah punya namanya Sisintal. Nah, ya kan dinas sosial sendiri kan sudah punya aplikasi. Betul. Ini ada aplikasi lagi. Ya. Nah, berarti kan untuk apa ya? Untuk memperkuat gitu ya. Betul. Nah, betul. Nah, saya kan data sosial itu dinamis. Betul. Berarti otomatis basis data tadi itu
secara real time itu berubah terus. Betul. Oh. Nah, Ya, ini fungsinya kami saling melengkapi. yang jadi masalah sering kalau biasanya itu kan ada berita atau apa ya, misalnya mau ada BLT mau turun. Nah, kadang-kadang masyarakat itu memiskinkan diri gitu loh. Nah, data yang seperti itu biasanya dari RT kan sekarang, Iya. kemudian ke kelurahan. Nah, itu apakah mungkin menjadi datanya menjadi artinya tidak sesuai lagi gitu yang tadi saya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, izin Bu ya. Seperti yang saya katakan tadi, jadi ketika kita melihat di lapangan, kita juga punya agen untuk bisa mengusulkan data ini melalui sistem ini, tapi kita tidak menjustifikasi dia miskin, walaupun dia memiskinkan diri atau tampak kasat mata miskin, karena ada tools untuk menjustifikasi ini. Yang berwenang tentu dinas sosial. Dinas sosial punya pirantinya untuk itu, untuk memang mereka punya tugas untuk validasi verifikasi dan validasi data. Maka yang kami gunakan bukan data yang sesaat di lapangan, yang kami sepakat di dalam Ya, tim. artinya data dari dinas sosial. Betul. Yang itu ya berarti. Betul. Dan dinas sosial juga punya tool untuk tadi Betul. memverifikasi apakah dia dalam Ya. kategori miskin Ya, atau ya. tidak. Ya, Nah tadi pertanyaan saya tadi pada saat tertentu tadi. Ya. Nah banyak yang memiskinkan diri tadi. Nah apakah itu tercover? Berarti tidak artinya. Ya, yang memiskinkan diri dia tidak, kalau dia memiskinkan diri dan memang tidak miskin, ya dia tidak akan mengubah data gitu. Tapi ketika misalnya memiskinkan diri, kita bisa berikan tanda di dalam sistem ini, kemudian nanti ini menjadi bahan koordinasi. Jadi dan koordinasi oleh ternyata dicek oleh tim perpalnya dinas sosial. Oh ini Berarti untuk meminimalkannya, meminimalkan betul. kecurangan istilahnya. Betul. Oke, makasih dulu. Baik, masih ada waktu sedikit, mau ditanyakan dari Dewan Juri apa langsung closing statement aja Pak? Sisa 20 detik sih. Silakan Pak, mungkin ada closing statement. Terima kasih ya. Kami merasa bahwa ini juga masih banyak hal yang harus ditingkatkan lagi, ya, fitur-fitur yang memang harus untuk lebih menjawab persoalan-persoalan yang ada terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Demikian, terima kasih dari kami Kota Banjarmasin. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus sekali lagi dari Bapeda Litbang Kota Banjarmasin dengan si jago kumis. Kita foto bersama dulu ya Pak ya.